Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah orang-orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar? Atau tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Berawal dari anjuran Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menganjurkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar, bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, dari hadis yang mulia ini, bersemangatlah teman-teman untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar, karena malam itu kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Lalu siapakah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama, kita pahami bahwa malam Qadar itu terjadi sejak maghrib sampai dengan sholat subuh. Sejak maghrib sampai dengan sholat subuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai datangnya fajar, sholat subuh. Masya Allah ya. Sehingga dari keterangan tersebut kita mendapatkan keterangan penjelasan dari para ulama bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang beribadah di malam tersebut dari mulai sholat maghrib sampai dengan sholat subuh. Sehingga ketika seorang melakukan sholat maghrib, dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Ketika dia melakukan sholat isya, dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Dia melakukan sholat tarawih, sholat subuh, dan ibadah-ibadah yang lain, misalkan tilawatul Quran, sedekah dan seterusnya, itu dikatakan dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Subhanallah. Hanya mungkin kualitas atau kuantitas dia mendapatkan pahala, maka tergantung pada masing-masing, kesemangatan masing-masing. Semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tentu berbeda-beda. Itu yang membedakan. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, seorang ulama Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah taala, beliau adalah menantu dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau dalam sebuah tulisannya, subhanallah menganjurkan kepada kita, memberi penjelasan kepada kita agar kita semangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Beliau mengatakan tidak ada tanda-tanda khusus, tidak ada tanda-tanda khusus yang jadi beliau menjelaskan jangan terlalu mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, jangan terlalu mencari tanda-tanda Lailatul Qadar, karena Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala mengatakan tanda-tanda Lailatul Qadar itu tidak akan terjadi kecuali Lailatul Qadar itu telah lewat, sehingga kerugian besar bagi orang-orang yang hanya memperhatikan tanda-tandanya. Karenanya apa? Karena ketika dia mendapatkan tanda-tanda Lailatul Qadar, maka tanda-tanda itu ada, tentu Lailatul Qadar itu telah selesai, telah lewat. Jadi rugi sekali. Maka kata beliau, minimal dia mengerjakan 3 ibadah, yaitu ibadah sholat isya, kemudian sholat tarawih, dan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Karena beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya. Beliau SAW bersabda, man syahidal isya fi jamaah kana lahu qiyamu nisful lailah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapatkan artinya sholat isya bersama imam di masjid, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan sholat separuh malam.
Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Kemudian beliau SAW melanjutkan, man shallal isya wal fajra fi jama'ah kana lahu qiyamun wa laila, atau kama qala Nabi SAW. Dan barang siapa yang sholat isya dan sholat subuh bersama imam di masjid, maka dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Demikian juga beliau mengutip sebuah hadis anjuran untuk sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah sampai dengan selesai bersama imam. Man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamun wa laila, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat tarawih, ya sholat malam bersama imam, hatta yansarifa, sampai dengan selesai, sampai dengan sholat witir, maka dicatat baginya sholat seperti sholat semalam suntuk. Jika 3 sholat ini dilakukan berjamaah teman-teman, maka kita akan mendapatkan pahala begitu besar. Terlebih lagi kita bisa menambah ibadah-ibadah yang lain ya tanpa terkecuali. Ibadah-ibadah yang lain misalnya tilawatul Quran, sedekah, ya, berzikir, bermajelis ilmu, dan ibadah yang lain ya. Termasuk ibu-ibu atau wanita haid yang mungkin datang bulan haid di malam itu, maka bisa melakukan ibadah selain sholat tentu ya, ibadah yang lain, dan ini penjelasannya sudah lewat di video sebelumnya. Demikian teman-teman yang berbahagia, jika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka hidupkan Lailatul Qadar di malam-malam terakhir, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan beliau SAW tidak membedakan antara yang genap, yang ganjil, tidak dibedakan. Jadi mulai dari malam 21 sampai dengan malam terakhir, kita usahakan untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya, ikhlas lillahi ta'ala, dan mengikuti petunjuk Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, dan mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan keberkahan di malam tersebut. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.